Real Madrid ukir 38 laga tak terkalahkan di Liga Spanyol. Real Madrid menumbangkan Espanyol dalam laga pekan ke-6 Liga Spanyol 2024/25 di Stadion Santiago Bernabeu. Los Blancos kini resmi mencatatkan 38 laga tidak terkalahkan di Liga Spanyol. Bagi Carlo Ancelotti, pencapaian ini adalah sebuah penegasan bahwa Real Madrid adalah tim yang sangat hebat. Namun, ia menyoroti kesulitan timnya mencetak lebih dari 1 gol di babak pertama. Musim ini ada satu hal yang perlu digarisbawahi, kami hanya mencetak 1 gol di babak pertama. Saya berbicara dengan para pemain sebelum pertandingan untuk melihat apakah saya dapat mengubah dinamika itu dan itu tidak berubah, kata Ancelotti, dikutip dari Marca. Namun, itu menjadi lebih intens. 38 pertandingan tanpa kekalahan adalah fakta yang menegaskan bahwa tim ini telah bermain dengan sangat baik, tambah pelatih asal Italia tersebut. Rodrigo juga senang dengan pencapaian 38 laga tak terkalahkan Real Madrid. Ia bertekad mempertahankan rekor tak terkalahkan sampai akhir musim Liga Spanyol 2024/25. Ini lebih sulit daripada yang terlihat. 38 pertandingan itu banyak, kami ingin lebih, kami ingin menjalani seluruh musim tanpa kekalahan, tegas pemain Brasil itu. Kylian Mbappe mencatat rekor saat bantai Espanyol. Dalam penampilan memukau dengan keterampilan dan ketepatan, Kylian Mbappe terus tampil mengesankan saat dia menambah jumlah golnya menjadi 4 di La Liga. Pencapaian ini diraih saat tim menang telak 4-1 atas Espanyol, di mana Kylian Mbappe mencetak gol penalti dan semakin menunjukkan kemampuannya dalam membuat permainan dengan memberikan assist. Penampilannya yang mengesankan membuat total kontribusinya menjadi 5 gol di Liga, menggarisbawahi peran pentingnya dalam dinamika serangan tim. Yang membuat pertandingan ini sangat penting bagi Mbappe bukan hanya karena ia mencetak gol tetapi juga kemampuannya dalam membuat permainan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia mencatatkan 7 umpan kunci yang menakjubkan dalam satu pertandingan. Statistik ini menyoroti pengaruhnya yang semakin besar sebagai playmaker, aspek permainannya yang telah berkembang pesat sejak ia bergabung dengan klub bergengsi tersebut. Dengan begitu banyaknya talenta di Real Madrid, jelas bahwa ia mengasah aspek keterampilannya ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan Mbappe untuk mencetak gol dan memberikan assist mencerminkan keserbabisaannya di lapangan. Sebagai pemain yang dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan kecakapan teknisnya, dia kini telah menambahkan dimensi playmaking ke dalam persenjataannya. Perkembangan ini sangat penting, tidak hanya untuk pertumbuhan pribadinya tetapi juga untuk kinerja tim secara keseluruhan. Sinergi antara dirinya dan rekan satu timnya semakin terlihat jelas, menciptakan unit penyerang yang lincah yang menjadi ancaman signifikan bagi lawan manapun. Suasana selama pertandingan melawan Espanyol sangat meriah, dan kontribusi Mbappe menjadi faktor utama dalam membangkitkan semangat penonton. Para penggemar disuguhi pertunjukan sepak bola menyerang, dengan Mbappe sebagai pusatnya. Pergerakannya yang cerdas tanpa bola dan kemampuannya untuk menemukan ruang telah menjadi ciri khas permainannya, membuatnya terus-menerus menjadi ancaman di sepertiga akhir lapangan. Pertandingan ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pemain paling menarik di La Liga. Ancelotti minta Endrick bersabar di Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mencadangkan Endrick di laga melawan Espanyol dalam match ke-6 Los Blancos di La Liga musim ini. Pada pertandingan menjamu Espanyol ini, Endrick baru masuk pada menit ke-84 menggantikan Rodrigo. Kendati masuk jelang akhir pertandingan, terlihat remaja sensasional berusia 18 tahun itu kembali memanfaatkan menit bermainnya dengan baik. Ia bertarung dengan Romero di sayap, berusaha keras dan upaya bek Espanyol itu untuk menghentikannya berakhir dengan penalti. Kylian Mbappe lantas maju ke titik putih, memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah jumlah golnya. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, Ancelotti mengakui keputusannya mencadangkan Endrick mungkin merupakan perlakuan yang tidak adil. Di satu sisi, ya, saya mungkin tidak adil karena ia berlatih dengan baik, ia adalah seseorang dengan banyak kualitas. Namun, di depannya ada Vinicius, Rodrigo, Mbappe, ia perlu sedikit bersabar.
ungkap Ancelotti. Pernyataan itu secara tidak langsung menyiratkan Endrick masih harus menunggu sampai gilirannya di Real Madrid tiba. Dengan stok pemain berkualitas melimpah di Real Madrid, Endrick mungkin belum akan banyak bermain sebagai starter musim ini, tetapi ia bisa menjadi pemain yang akan mengejutkan. Striker muda Brasil ini bisa merepotkan lawan ketika tampil melawan Stuttgart di Liga Champions. Ia mencetak gol dan melawan Espanyol, ia mengkreasi penalti dan tendangan yang melambung tipis di atas mistar gawang. Pemain Brasil ini memiliki naluri mencetak gol dalam darahnya dan Real Madrid mengetahuinya. Ancaman demo, mogok main gara-gara jadwal padat. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti usulkan solusi jadwal padat demi hindari mogok pemain dan cedera di tengah padatnya kompetisi sepak bola Eropa. Jadwal sepak bola Eropa semakin padat, ada anggapan bahwa pemain bisa lakukan demo. Ancelotti mengusulkan sebuah solusi. Carlo Ancelotti telah mengusulkan langkah berani untuk mengatasi potensi pemogokan pemain di Real Madrid dan seantero Eropa. Masalah jadwal pertandingan yang sangat padat terus menjadi perbincangan hangat saat musim mulai berjalan dengan intens menjelang akhir 2024. Kekhawatiran mogok main semakin menguat dengan adanya potensi beberapa pemain yang harus tampil lebih dari 70 kali sebelum musim panas tahun depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kebugaran fisik para pemain. Tambahan 2 pertandingan Liga Champions, serta jeda internasional di bulan Oktober dan November, semakin memperburuk masalah kelebihan beban. Sebelumnya, Ancelotti sempat membahas kemungkinan memberi pemainnya istirahat tak resmi di tengah musim setelah menjalani tugas internasional sebagai solusi untuk mencegah kondisi yang memburuk. Menjelang pertandingan La Liga, Ancelotti kembali ditanya tentang topik ini. Ia menekankan bahwa besarnya gaji pemain bukanlah alasan yang bisa membenarkan jadwal pertandingan yang berlebihan. Saya tetap pada pernyataan saya sebelumnya, sepak bola harus bercermin, tujuannya adalah mengurangi jumlah pertandingan untuk menghindari cedera. Pemain tidak masalah jika gaji mereka dipotong asalkan mereka bermain lebih sedikit, ujar Don Carlo dalam wawancara yang dikutip Marca.